Pak Dedi, lapor ya Pak Dedi yo. Pak Dedi, bukan nama. Bikin gubernur Banten, ya tinggal ya orang nge-review aja. Dolo ya. Coba dipikirkan secara logika. Ayo pikirkan secara logika. Banten itu kaya, punya pelabuhan, punya bandara, tapi masih ada orang meninggal perkara jalan bolong. Coba pikirkan secara logika. Kabupaten Tangerang, kota 1000 industri. Nih di Cilegon ke sono isinya pantai, hotel-hotel mewah, punya wisata alam. Pandeglang punya hasil bumi. Tapi kita jalanannya masih lumpur. Coba pikirkan secara logika. Lu lihat perbatasan Jawa Barat dan Banten, aspal versus lumpur. Coba pikirkan secara logika. Temen gua KKN di pesisir masih ada sekolah yang kagak punya WC. Coba lu pikirkan secara logika. Di Banten masih ada anak sekolah yang mau berangkat sekolah ngelewatin sungai. Pikirkan secara logika. Ini kita udah ngeruntuhin dinasti. Apakah akan timbul dinasti yang baru? Pikirkan secara logika. Tapi emang gak ada duitnya ini, maaf ya. Gak usah tanam pisang, informasikan aja kepada kami kalau ada jalan-jalan yang rusak. Oke. Pak Dedi, Pak Dedi, Gubernur Banten keren. Gubernur Banten selalu keren. Pak Dedi, lapor ya Pak Dedi yo. Pak Dedi, bukan nama. Bikin gubernur Banten, ya tinggal ya orang nge-review aja. Dolo ya Pak Dedi, mobil kabaranten KB. Halo. Ampura Pak Dedi, ada coba ya Masya Allah di Banten ya. Tuh tinggal Pak Dedi. Jalan kadi sama Pak Dedi meniripu. Tuh. Ih, coba gerak jadi gubernur Banten Pak Dedi. Pak Dedi, pangtoelkeun Bupati Pandeglang, jalan di Kubang Kondang rusak Pak Dedi. Ini kita bersama Bapak Gubernur Banten, para bupati wali kota di Jawa Barat, dan ada para bupati wali kota di Banten juga. Kasihan orang Pandeglang ngeluh-ngeluh, jalan butut duitna Allah. Bapak Gubernur nih, Bapak Gubernur, coba lihat sendiri ya. Tadi kita habis live di Bojonegara ya. Ini udah jelas nih Pak ya, mobil angkutan gede masih bisa melintas. Ya, aturan tidak dijalanin ya. Ini sangat mengganggu aktivitas pengendaraan lain Pak. Mohon ditindaklanjuti Pak. Ya, ini bisa dilihat sendiri. Tadi kita habis live juga ya Pak. Udah banyak komen-komenannya juga yang negatif. Mohon ditindaklanjuti Pak. Arus kendaraan di ruas Bojonegara. Anggaran pembangunan jalan Pak Menteri 400. Waktu anggaran 37 triliun. Hari ini anggaran 3,5 triliun. Anggaran untuk pasang listrik gratis bagi warga miskin dulu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini 500 miliar. Kalau mau jalanan kabupaten terang, jalanan kabupaten mulus, jalanan kabupaten bersih dari sampah, cara yang bisa kita lakukan adalah mengundang presiden untuk keliling kabupaten. Nah itu, supaya presiden lewat Dadap, lewat Rajek, lewat Pasar Kemis, lewat Munjul, lewat Tiga Raksa, Daru, kesono, lewat Solear. Seketika tuh nanti kalau presiden mau datang, tahu-tahu jalanan bersih, mulus, terang tuh, keren kan? Kalau sekarang mah pada salah-salahan, ini wewenang Pemkab, ini wewenang Pemprov, PUPR, segala macem. Padahal mah tinggal berkolaborasi aja, Pemkab ngomong ke Pemprov, ngomong ke pusat. Kalau ini loh jalanannya jelek, rusak, gelap. di sepanjang jalan ini 4 orang tewas dalam 2 minggu terakhir karena jalanan yang rusak. Inilah dia Jalan Pasar Kemis, Tangerang. Jalanan rusak di wilayah ini nggak cuma menghambat aktivitas pengguna jalan, tapi juga mengancam nyawa. Korban pertama jatuh pada awal Februari, menyusul kemudian korban kedua pada 7 Februari. Lalu korban ketiga pada 11 Februari. Kasus terakhir di lokasi ini, seorang siswi meninggal dunia pada Jumat 13 Februari 2026 karena menghindari jalan yang berlubang.
Semua korban adalah pengendara motor yang terlibat kecelakaan dengan kendaraan besar usai menghindari atau melintasi jalanan yang rusak. Rentetan kejadian ini bikin masyarakat kesal sekaligus was-was. Soalnya di sepanjang jalan Pasar Kemis memang banyak ruas jalan yang berlubang. Apalagi jalanan ini sering banget dilewatin kendaraan besar karena lokasinya yang berdekatan dengan sejumlah pabrik. Memang sih beberapa jalan sudah ditambal sulam, tapi tetap aja warga tuh pengen punya jalanan yang mulus dan aman. Semoga segera diperbaiki ya jalannya supaya nggak ada lagi korban yang harus jatuh karena jalanan yang rusak. Daerah mana lagi nih yang pengen aku datengin? Coba komen ya. Ini jalan punya siapa ini? Punya rakyat atau punya negara? Kenapa jalan masih seperti zaman dulu? Zaman 90-an. Banyak lubang, batu. Ya kan roban tadi tuh kaat. Banten jadi salah sahiji provinsi anu misah di Jawa Barat. Banten boga sagalana. Kaya Banten eta. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten. Pelabuhan Merak, Banten. Sektor pariwisata loba di ujung ke ujung. Sumber daya alam, tambang dan segala-galana eta aya di Banten. Harusna Banten eta jadi salah satu provinsi anu bener-bener maju dibanding provinsi anu lain. Tapi kenyataanna miris. Aing sebagai warga Rangkas Bitung Lebak Banten nempo masih keneh loba jalan-jalan anu ancur. Bahkan terekspos ke media di perbatasan Lebak Gedong antara Banten jeung Jawa Barat eta kontras pisan jalana. Jalan Jawa Barat manggeus aspal, aya garisan hot mix bagus mulus. Tapi Banten masih tanah beureum. Bingung. Sakieu Banten kayana, sakieu Banten melimpahna. Tapi ngurusan jalan BG teu anggeus-anggeus. Bahkan aya jalan anu ti awal Banten berdiri sampai ayeuna can dibangun. Daerah pelosok tentuna, lain kota. Dan contoh kecil di Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, jalan di perkotaan. Ambil contohnya ulah jauh-jauh. Jalan anu di Aweh arah Kalawidamar, arah ka Suku Baduy. Eta di pusat kota pemerintahan sakilo gente, tapi jalanna ajur. Nah, ini pertanyaan deui. Tapi alun-alun dibagusan dengan biayana 4,9 miliar cenah. Tapi tempo buktina alun-alun dong rumahnya aing teu bisa ngomong. Toilet gaweuh. Tanya. Jadi harusnya Banten iya jadi provinsi anu maju. Lebih maju ti provinsi-provinsi anu lain. Minimalna ya. Banten jalan teh bararagus. Karena memang Banten eta secara keseluruhan sumber dayana melimpah. Oke? Mudah-mudahan ini tahun terakhir jalan-jalan di Banten ieu alajur. Izin aing sebagai warga Rangkas Bitung. Izin aing sebagai warga Banten boga jalan ala lajur. Bararutut. Coba dipikirkan secara logika. Ayo pikirkan secara logika. Banten itu kaya, punya pelabuhan, punya bandara. Tapi masih ada orang meninggal perkara jalan bolong. Coba pikirkan secara logika. Kabupaten Tangerang, kota 1000 industri. Nih di Cilegon ke sono isinya pantai, hotel-hotel mewah, punya wisata alam, Pandeglang punya hasil bumi.
Tapi kita jalanannya masih lumpur. Coba pikirkan secara logika, lu lihat perbatasan Jawa Barat dan Banten, aspal versus lumpur. Coba pikirkan secara logika. Temen gua KKN di pesisir masih ada sekolah yang kagak punya WC. Coba lu pikirkan secara logika. Di Banten masih ada anak sekolah yang mau berangkat sekolah ngelewatin sungai. Pikirkan secara logika. Ini kita udah ngeruntuhin dinasti, apakah akan timbul dinasti yang baru? Pikirkan secara logika, tapi emang gak ada duitnya ini, maaf ya.